Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Full and Down, kali ini jumpa lagi dengan Full and Down. Kali ini saya berada di atas kapal. Tepatnya di samping saya adalah seorang pekerja kapal, atau bisa dikatakan sekarang koki kapal. Mau tahu banyak tentang gimana perjalanan koki kapal yang konon katanya adalah seorang sarjana kesehatan? Mari ikuti saya ngobrol tentang beliau. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Oh iya, jadi tolong perkenalkan Bapak namanya. Untuk nama saya Pudin, asli mungkin dari Garut. Garut ya? Ya, asli Garut. Tinggal di Garut, tapi sempat tinggal juga di Papua sana. Papua? Di timur sana ya. Indonesia Timur sana ya? Iya, di Wah, Manokwari, Pak. jauh dari Garut sampai Papua. Papua, ya. Itu kok bisa gimana itu? Ceritanya gimana kok? Ada apa gimana kok bisa? Untuk cerita mungkin orang tua bekerja di sana, Pak. Orang tua. Orang tua kerja di Papua sana. Papua sana dari kecil, jadi SD SMP di sana. Oh, SD SMP di sana. Jadi SMA kelas 1 di sana, SMA kelas 2 baru pindah ke Garut. Ke Garutnya. Ya, sampai kuliah di Tasikmalaya. Sempat kuliah juga. Sampai kuliah di Tasik. Bener nggak di kesehatan itu katanya? Ya, betul bahwa dulu dari mulai lulus SMA itu saya bercita-cita itu atau kepengen menjadi anggota Polri. Wah, mantap. Emang ada anggota keluarga atau siapa jadi Polri? Sebenarnya kalau yang jadi Polri itu tidak ada. Oh iya. Cuman dari mungkin keluarga, ada yang dari anggota TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, bahkan ada yang TNI Angkatan Laut juga. Cuman mungkin cita-cita saya udah dari kecil pengen jadi anggota Polri itu kayak. Oh iya. Pada akhirnya lulus SMA di Garut, SMA 8, akhirnya mencoba peruntungan daftar di Bintara Polri kayak. Pada 2011, cuman mungkin rezeki nggak di sana. Iya, iya. Akhirnya mencoba lagi tuh kayak keberuntungan di mendaftar sebagai TNI Angkatan Udara di 2012 pada waktu itu. Oh, jadi semua dicoba ya? Dicoba dulu ini. Adu nasib ya? Iya, dicoba dulu adu nasib. Usaha, siapa tahu. Ya, siapa kalau tahu. kita nggak bisa merubah nasib kan nggak ada Ya. perubahan. Jadi namanya ketentuan nasib itu udah ditentukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sana. Akhirnya di sana saya tes tamtama TNI Angkatan Udara. Kita gagal di Pantoir kayak. Gagal iya. Pantoir, jatuh. Akhirnya dari sana tuh saya pulang ke kampung halaman. Iya. Di Garut sana. Terus saya ngobrol sama orang tua kayak. Iya. Ini mau kemana ini kan? Mau kuliah kan? Mau kerja kan? Iya. Nah, orang tua memberikan kesempatan sama saya. Mau kerja silahkan, mau kuliah pun silahkan. Oh gitu ceritanya. Nah, saya pada waktu itu istilahnya pikiran saya di sana kuliah kan. Kuliah ya? Nah, karena tujuan saya satu, habis kuliah mungkin saya bisa mendaftar sebagai Karyawan kantor iya kayak gitu. atau Terus dari sarjana juga kan ada kayak pengrekrutan anggota Polri kan. oh ya itu ya untuk Yang apa namanya capa. sekolah inspektur polisi sumber Ya, sarjana ya, itu. ya. Nah, yang mudah-mudahan bisa ke sana dulu itu kan. Iya. Akhirnya kuliah berjalan, saya daftar di Universitas Limangi Tasikmalaya tuh kayak Oh iya. apa namanya Universitas Yayasan di bawah naungan Angkatan Darat juga kan. Saya mencoba masuk ke Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sana ada peminatan gizi kayak. Nah, akhirnya saya ambil di sana. Saya bergulirnya waktu, nggak terasa 3 tahun 8 bulan saya lulus dengan IPK 3,78. Oh, bagus itu. Alhamdulillah. Ya, Dan dari situ mungkin apa ya istilahnya, habis dari situ kita wisuda. Mungkin cerita saya dari sebelum wisuda nih Kak. Iya. Itu kan ada skripsi kita ini. Iya, iya. Ada sebelum Sebelumnya kan wisuda itu ada sidang ya, skripsi. ada Nah, apa kita ini ada surveillance di lapangan. Iya. Yang karena saya ini basicnya
kayak seolah-olah pengen jadi orang hukum gitu kan. Iya, sebenarnya. Jadi ketika orang lain surveillance ke masyarakat, ke lingkungan masyarakat dan ke ke puskesmas, Iya. rumah sakit, saya dulu surveillance atau penelitian ke lapas kan. Ini judul dari skripsi tersebut adalah hubungan faktor lingkungan hidup dengan kejadian penyakit yang ada di lapas kan. Itu salah sasaran tuh enggak itu? Memang skripsinya harus gimana? Harusnya yang di kesehatan kok malah ke lapas itu. Itu salah sasaran bagaimana itu? Kalau salah sasaran sih enggak ya. Enggak ya. Soalnya saya sendiri suka yang pertama yang aneh-aneh ya, yang orang lain enggak Iya. bisa ya cobalah gitu kan. Nah saya itu coba izin ke kalapasnya, terus ke namanya bagian, kalau di sana itu ada bagian-bagian apa gitu, coba saya izin, akhirnya mereka bilang adanya dari sekolah hukum, bukan dari sekolah kesehatan. Loh kok kesini, saya coba jelaskan tuh, di lingkungan lapas kan namanya di penjara kan mungkin kumuh, kotor dan lain sebagainya kan. Terus makanan juga mungkin seadanya. Ya cobalah saya masuk karena saya dari peminatan gizi, coba saya di sana surveillance apakah di lapas ini benar-benar sehat atau gimana. Akhirnya terimalah mereka tuh. Ya biasanya mahasiswa dari calon-calon sarjana hukum yang masuk, karena ya di lapas itu kan hukum kan, hukum pidana. Pas waktu itu cuman baru saya tuh kesehatan yang masuk ke sana, gitu kan. Aneh juga, tapi akhirnya bisa diterima juga kan? Ya syukur udah diterima, udah akhirnya udah bisa, dan skripsi akhirnya udah memenuhi syarat atau untuk skripsi dan lulus, punya ijazah kesehatan mas. Ya. Apalagi kan di sana ada wisata, yaitu wisata laut seperti Raja Ampat ya. Udah pernah ke sana juga? Udah pernah ke sana, karena kita berpindah-pindah ke Sorong juga, ke Raja Ampat juga. Kayak di sana ada ngepam apa, saya ikut juga. Jadi pengalaman di sana tuh cukup menarik juga kan. Ini Sobat Full Eden. Jadi di Indonesia Timur sana itu konon katanya udaranya ini masih alami, masih segar. Pemandangan yang indah, konon ada wisata Raja Ampat. Beruntung sekali masa kecilnya di sana ya. Karena ikut orang tuanya berdinas di sana. Coba ceritakan itu masa-masa waktu sekolah, untuk cara pendidikannya di sana gimana? Mungkin untuk cara pendidikan, untuk kurikulum sama aja kan? Sama aja kayak di Garut, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Sama ya? Sama aja sebenarnya. Untuk kurikulumnya sama aja. Mungkin di sana juga ada kalau kita udah masuk SMA ada juga guru dari geografi, biologi dan lain sebagainya. Sebenarnya sama juga sih. Cuman mungkin dari sistem nanti untuk kita bekerja dan lain sebagainya, kan ada di sana ada otsus juga, ada mungkin kita cari kerja ini gampang-gampang susah di sana kayak gitu. Mungkin kalau untuk masuk kayak bekerja dan lain di suatu instansi mungkin agak gampang juga di sana. Karena peminatnya belum begitu banyak juga kayak gitu. Seperti itu. Mungkin kalau untuk masalah pembelajaran sama aja. Sama ya. Sama. Jadi kurikulum sama tetap. Tidak ada perbedaan, tidak Sobat Full Eden. Jadi untuk pembelajaran kurikulum di Indonesia Timur sana nggak ada perbedaan di antara. Selaku masa kecil, katanya konon kehidupannya jauh di timur sana. Gimana itu ceritanya? Kok bisa sampai timur padahal orang Garut itu? Ini mungkin ikut orang tua kan? Ikut orang tua, dan di sana dinas pertama itu di Jayapura. Jayapura langsung ya? Langsung Jayapura sana. Waktu 10 tahun di sana. 10 tahun ya? 10 tahun di sana, akhirnya mungkin untuk sekarang pindah ke Manokwari kan? Papua Barat. Iya. Nah kalau untuk suasana di sana mungkin nyaman, enak juga kayak. Ceritakan di sana gimana kehidupan di sana, indah atau gimana Indonesia Timur sana?
waktu masa kecil? Waktu masa kecil itu karena dari kecil di sana ya kita Terbiasa, pertama ya? terbiasa di sana, kedua mungkin walaupun di sana itu desa dan lain sebagainya atau di distrik-distrik itu Ya, dari mulai suasana pemandangan, ya dari pegunungan yang pegunungan lain-lain Iya. emang masih alami kan? masih alami ya, Iya, masih sejuk udaranya. ya masih sejuk. Terus kita pindah-pindah tugas juga ke daerah distrik Wendesi, Yondama dan lain sebagainya. Tapi Ini seputaran di Papua, sama, aja ya. di Papua sama Papua Barat kayak. Oh iya. Beda. Yang Indonesia Barat. Dengar-dengar ini ya. Jadi setelah lulus dari universitas untuk jurusan kesehatan masyarakat, kok bisa punya cita-cita kerja di kapal gitu? Gimana sejarahnya gimana ini? Sejarahnya sih kalau cita-cita itu tidak ada kayak. Nggak ada. Nggak ada, maksudnya nggak ada. Dulunya nggak ada, saya pengen kerja di kapal nih atau pengen kerja di pelayaran, nggak ada tuh. Cuman coba dulu untuk daftar-daftar di darat. Oh gitu. Cuman ada yang mungkin nerima, cuman karena angka dari atau hasil kurang memuaskan, mungkin saya mencoba cari yang lain. Oh, sudah nyoba di mana aja ya? Sudah Jadi nyoba untuk di mana aja, perusahaan atau instansi Iya, udah dicoba. udah dicoba hampir semua lah, mulai dari instansi, terus perusahaan juga, perusahaan makanan itu ada cap tuh, ada di bagian gizinya tuh. Nah, coba di sana juga, cuman mungkin belum rezekinya Belum di rezeki. sana. Tapi kendalanya apa kira-kira tuh? Namanya kita usaha ya, mungkin di perusahaan, baik perusahaan yang sedang berkembang atau perusahaan yang udah maju. Jadi emang ada kendala-kendala di situ untuk Kalau kendala tidak ada sih, cuman mungkin saya lebih kepada angka penghasilan mungkin yang kurang kayak Oh, di sana. gitu. Mungkin kalau di daerah Garut atau Bandung kan mungkin dikasih gaji angka sekian, mungkin iya. saya sendiri yang merasa kurang nih begitu kayak. terus punya pikiran kok pengen kerja di kapal gitu gimana? Padahal punya ijazah sarjana kesehatan masyarakat. Jadi awalnya kayak itu ada salah satu saudara itu bekerja di Pelni kayak. Oh gitu. Terus bukan menawarkan, cuman cerita-cerita aja kayak, cuman Tapi cerita. lama-lama tertarik gitu ya. Cuman cerita bahwa di kapal penumpang yang besar itu ada di bagian kesehatannya tuh. Oh gitu. Yang saya coba, wah, bagus juga saya bilang. Saya juga Istilahnya sambil menyelam minum air, siapa tahu ijazah kita kepake nanti kan. itu, iya, Tapi iya. akhirnya coba saya serius tuh, apa aja yang persyaratan apa yang harus dilengkapi ketika kita masuk ke dunia pelayaran tuh. iya, apa aja itu yang dilengkapi perlu untuk kerja di kapal itu apa aja untuk yang dilengkapi sebagai Yang biar bisa naik kapal itu. yang dilengkapi itu katanya di situ pertamanya kayak sertifikat Sertifikat apa kepelautan kayak BST, SAT, Basic AFF, Safety Training. ya, dan lain sebagainya lah. Ya. Nah, dari sana tapi pikiran saya kayak seolah-olah jadi dulu itu bahwa lulusan sarjana dari darat itu bisa dipakai untuk di laut ya. Oh gitu. Itu jadi belum ya ada kemungkinan pengetahuan saya ya. sebagai sarjana itu saya nggak kerja nggak capek gitu kan, Ya, atau betul, kerja betul. bukan bawahan gitu kan. Ya, Nah, ya. seperti itulah Ya. yang saya tahu gitu kan. Ya. Nah, ketika saya terjun akhirnya saya tahu semua tuh bahwa yang Kenyataannya nyatanya S1 Tidak. dari darat itu sama sekali tidak dipakai di kapal. ya betul. Jadi inilah sobat Full and Done. Jadi kerja di kapal itu memang ijazahnya tersendiri. Jadi nggak bisa terus ijazah darat buat di kapal nggak bisa. Jadi ada keterampilan tersendiri. Untuk yang pengen kerja jadi seorang mualim memang harus sekolah menempuh pendidikan di akademi. Kalau yang bagi untuk untuk krunya bisa lulusan dari SMA dengan catatan mengambil sertifikat tersebut. Tentunya seperti rating, BST, AFF dan sebagainya itu. Jadi Pak Koki, gimana? Suka duka Anda
selama kerja di kapal itu gimana sih suka duka kapal, kerja di kapal? Ya kalau suka duka sih mungkin kita nggak tiap hari ketemu keluarga. Jauh ya, jauh. Keluarga, terus kadang kita di tengah berlayar sinyal hilang, tidak bisa komunikasi sama keluarga juga. Oh iya, kan. iya. Nah mungkin untuk sukanya yaitu kita bisa jalan-jalan ke tiap wilayah gratis, misalkan ke Lombok, ke Bangka Belitung. Jadi nggak perlu biaya, nggak perlu Nggak ya. perlu biaya. Jalan-jalan, Iya, pakai kapal dibayar, digaji juga ya. Karena kita kerja di kapal. Jadi enak mana ini? Jadi kerja di kapal penumpang sebagai koki dengan kerja di kapal kargo ini gimana? Kalau enak ada suka dukanya juga kan. Suka Gimana? dukanya ketika saya di kapal kargo mungkin tidak ada istilah cuti kan. Gitu. Tidak bisa ketemu keluarga kan. Mungkin di sana cutinya juga cuti off kayak gitu kan. Oh iya, iya. Nah, berarti sukanya ini ya kita cuman melayani atau masak buat kru aja. Kru kan? aja, jadi paling belasan orang ya. Ya bahkan cuma 16 Ya, kan, dari situ mungkin untuk satu kapal itu maksimal ya mungkin 30 lah. ya 30 udah Di paling atas banyak tuh. 18 Iya. itu paling kecil, paling sedikit kan gitu. Iya. Mungkin itu untuk sukanya, jadi kita bisa santai dan lain sebagainya lah kalau untuk di kapal penumpang? Di kapal penumpang untuk apa namanya? Untuk Perlu ekstra banyak tenaga. ekstra, terus masakin buat penumpang dan apa? Pengguna jasa juga kan kan. Iya. Terus kita langsung berhadapan sama pengguna jasa juga dan lain sebagainya. Mungkin perlu ada mental lebih juga kan. Iya, mungkin ada selera makannya ya, selera rasanya. iya. Mungkin ada yang suka pedes, ada yang maunya kan dilayani semua. Tapi kan nggak mungkin ya. Nah, nggak mungkin karena ya namanya penumpang kan, kita melayani kru, melayani penumpang, melayani pengguna jasa juga kan. Ya kita harus memang melayani. Soalnya kita memang melayani penumpang, ngasih makan. Dalam pelayaran itu kan tulang punggungnya kan seorang koki. Iya. Ibunya kapal itu kan koki. Itu, iya. Jadi kalau koki nggak masak, nggak makan. Nggak makan. Jadi kan malah resikonya kan kemana-mana nanti kan. Iya. Gimana Pak Koki? Harapan Pak Koki, apa emang mau kerja di kapal terus sebagai koki atau emang bagaimana rencana ke depannya ini? Mungkin untuk rencana kan insya Allah tahun depan mungkin rencana kalau emang ada pembukaan mencoba daftar di ASN. Oh, mencoba lagi, Ya, nggak mencoba apa-apa. lagi. Perlu semangat, harus semangat karena kita udah punya pegangan. Jadi kan ya kita punya alat ijazah ya kita manfaatkan. Iya. Tapi dalam kondisi sekarang ini kita sudah kerja ya harus kita syukuri. Iya. Ya, kita syukuri, kita udah bekerja sambil mencari-cari kesempatan untuk kedepannya. Iya. Demikianlah Sobat Full and Done, jumpa kita dengan beliau seorang koki yang pangkatnya titelnya adalah sarjana kesehatan. Jadi memang angan-angan dari kecil itu boleh, tapi kenyataan memang begini adanya. Jadi yang penting kita sudah bekerja, sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga, anak istri, kita syukuri alhamdulillah. Oke Sobat Full and Done, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.